wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang saya muliakan, yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh yang berkah ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan taklim rutin setiap hari Ahad. Semoga seluruh rangkaian ibadah dan amal soleh kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ila nur. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada kajian yang lalu kita pernah menyampaikan tentang sholatul jamaah, yaitu sholat berjamaah. Dan berjamaah itu pada esensinya merupakan inti daripada ajaran Islam di dalam konteks kehidupan kita. Karena memang Islam itu agama yang spiritnya untuk memerintahkan umatnya agar hidup secara berjamaah, yang diaplikasikan dalam semua aspek kehidupan kita, baik berjamaah dalam ibadah, berjamaah dalam muamalah, berjamaah dalam dakwah, berjamaah dalam siasah politik, dan berjamaah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena dengan berjamaah, maka keberkahan Allah akan turun kepada kita. Rasul bersabda, alaikum bil jamaah fa innal barokata ma'al jamaah. Hendaklah kalian berjamaah, sesungguhnya keberkahan itu akan turun kepada orang-orang yang cinta berjamaah. Yang kedua, berjamaah itu secara umum kalian akan menguatkan hubungan kita, terutama orang-orang yang beriman. Jadi kekuatan itu akan kita dapatkan ketika kita berjamaah, kuat di dalam menghadapi berbagai macam rintangan, problem kehidupan. Makanya ada sebuah ungkapan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Karena memang dengan persatuan, kejamahan itu akan teguh, akan kuat. Tapi sebaliknya, kalau orang itu tidak berjamaah, tidak bersatu maka akan melahirkan kelemahan, lemah, runtuh. Kemudian yang ketiga, berjamaah itu akan mengundang izzah. Izzah itu kemuliaan, marwah, haibah, wibawa. Jadi kalau kita ini berjamaah, misalkan umat Islam pasti punya wibawa, punya izzah. Tidak mungkin orang-orang itu mempermainkan umat ini. Karena dia akan berpikir sejuta kali mempermainkan umat. Kenapa? Karena umatnya bersatu. Umatnya berjamaah Berjamaah terikat, terpaut satu sama lain seperti barisan yang kokoh, barisan yang teratur rapih, bagaikan bangunan yang erat dan kuat. Maka untuk itu tentu dia punya wibawa, punya haibah, punya izzah, kemuliaan, dan punya marwah, kehormatan. Itu berjamaah. Makanya Islam itu menyuruh kita untuk berjamaah dalam semua aspek hidup kita. Berjamaah dalam ibadah, berjamaah dalam ekonomi. Jadi ekonomi itu sederhana contohnya. Namun ayah warung tetangga kita, belanjalah di situ, belanja.
kuatkan ya ekonomi tetangga kita, ekonomi saudara-saudara kita, ya, sehingga kita berjamaah dalam ekonomi. Ya. Kemudian berjamaah di dalam politik, bagaimana kita membangun sebuah bangsa yang dipimpin oleh orang-orang yang beriman, orang yang jujur, yang integritas, yang punya ya, kapasitas gitu kan, dan lain sebagainya. Maka untuk itu tentu dengan ini akan lahir kehormatan pada diri umat, ya, pada kita semua. Marwah, ya, kehormatan, izah, kemuliaan, dan haibah, wibawa. Kemudian berjamaah itu akan mengundang kecintaan Allah. Jadi Allah akan cinta, senang pada orang-orang yang suka berjamaah. Surah As-Saff ayat 4 misalkan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai, menyenangi orang-orang yang berjihad, berdakwah, berperang sekalian di jalannya dalam sebuah barisan kejamahan yang kuat, yang kokoh, yang teratur seperti bangunan tadi ya, yang terekat satu sama lain. Kemudian Bapak sekalian, ya jamaah itu akan mengundang rahmat, bukan kecintaan saja, rahmatullah. Ya, kalau kita berjamaah dalam dakwah, berjamaah dalam sholat, berjamaah dalam memperhatikan, aware terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, ya, dan terhadap taat kepada Allah dalam arti luas tadi, maka Allah akan turunkan rahmatnya kepada kita. Itu ada pada surah At-Taubah ayat 71. Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Maka ujung ayat itu ulaika sayarhamuhumullah. Jadi orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita. Jadi inilah Islam. Tidak ada diskriminasi gender di dalam beramal soleh. Dalam berbuat baik, Islam itu agama yang equal. Ya. Menekankan aspek ya egalitarian lah. Tidak ada diskriminasi dalam berbuat baik. Laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, ya dia punya sama, ruang yang sama, peluang yang sama. Untuk apa? Bersama-sama berjamaah mengajak kebaikan, melarang kemungkaran. Jadi dakwah itu berjamaah. Kalau enggak capek, single fighter. Sementara orang-orang dakwahnya sudah melalui macam-macam ya, melalui macam-macam. Orang Islam dakwahnya sendiri-sendiri, ya fardan-fardan atau fardiyah. Ini akan melelahkan. Maka dakwah pun berjamaah. Laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman harus berjamaah dalam mengajak kebaikan, melarang kemungkaran, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, ketika kita berjamaah dalam semua aspek hidup kita, ya, maka Allah sampaikan, ulaika sayarhamuhumullah. Maka Allah akan menyayangi mereka, merahmati mereka. Jadi dirahmati oleh Allah. Itu surah apa tadi? At-Taubah ayat 71. Kemudian selanjutnya berjamaah itu ternyata juga merupakan strategi perjuangan. Perjuangan yang akan melahirkan kemenangan. Jadi kemenangan dalam perjuangan itu dengan kejamahan sekali. Ya. Tidak bisa kita berjuang sendiri-sendiri juga. Tidak bisa. Ya. Dalam surah Al-Anfal ayat 73, surah Al-Baqarah ayat 120. Ini ayatnya populer ya. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tabi'a millat. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu dikatakan tadi al-yahud wan nasoro, itu mereka saling berwala, saling berjamaah untuk menggolkan ideologi mereka gitu kira-kira ya. Ya, dalam itu sampai targetnya dua, agar umat Islam ini pindah agama, ya, atau nggak apa-apa Islam agamanya, tapi cara
cara mindsetnya, cara pandang hidupnya, cara berpakaiannya, cara berekonominya, cara berpolitiknya, cara berbangsa bernegaranya dikendalikan. Gitu. Gak apa-apa Islam agama, Islam KTP-nya, tapi cara hidupnya ya mereka dikuasai, ya dikuasai oleh orang-orang al-Yahud wan Nasr. Itu kan dua itu harus sebutkan target daripada ini kan berjamaah, ya, tidak mungkin. Makanya aliansi-aliansi di muka bumi kan banyak. Dulu kita mengenal ada NATO gitu ya. Kalau ekonomi apa ya? Kalau sekarang BRIC ya, ya. Itu kan namanya berjamaah kan. Jadi ya, tinggal kita mau ikut kemana. Dengar-dengar sudah masuk BRIC kita ya. Jadi berjamaah dengan BRIC gitu. Nah, saya kira ini suatu ya, kebutuhan dunia. Ya. Blok Barat ada blok Timur. Ya. Ada Jamaatul Barat, Jamaat Timur. Ya. Nah, kalau kita ya, Jamaatul Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, Jamaatul Muslim. Ya. Ini yang disebut dengan berjamaah. Kemudian di dalam konteks sholat, nanti kan juga saya sudah sampaikan pertemuan yang lalu bahwa berjamaah itu merupakan bukti ya, keimanan kita, kesempurnaan kita kepada Allah. Ya. Kesempurnaan iman dan ketaatan kepada Allah itu dibuktikan dengan berjamaah, sholat berjamaah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 43 misalkan Allah berfirman di situ, ya wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Jadi berjamaah itu merupakan kewajiban agama dalam sholat ya, khusus dalam sholat. Karena ayat itu kaitan dengan sholat. Warka'u ma'ar rakiin. Rukulah kalian bersama orang yang ruku. Dan seluruh perintah, bukan seluruh, hampir seluruh, ya, nyaris lah, semua perintah sholat itu digunakan jamak. Apa? Jamak, plural ya, bukan singular ya, tapi plural. Itu mengindikasikan bahwa sholat itu baiknya berjamaah. Nanti ada hukumnya perbedaan pendapat ya nanti ya. Karena hukum sholat itu ada yang mengatakan syarat sahnya sholat. Ini berat ini yang pertama. Apa Pak? Syarat sahnya sholat berjamaah. Berjamaah sholat itu yang pertama pendapat Abu Daud Az-Zuhiri. Siapa? Abu Daud Az-Zuhiri. Dia mengatakan bahwa hukum sholat itu merupakan syarat sahnya sholat berjamaah. Sama dengan wudhu. Jadi artinya kalau orang nggak berjamaah sholat nggak sah sholatnya. Berat nggak Pak? Berat. Makanya saya nggak pakai mazhab ini. Syarat sahnya sholat. Nah, yang kedua ada berjamaah itu fardu ain. Apa? Fardu ain. Ini Imam Ibnu Hanbal. Imam Ibnu Hanbal pendapatnya fardu ain. Yang ketiga fardu kifayah. Apa? Fardu kifayah. Ya, sama. Atau yang keempat ada sunnah muakkadah ya. Ini Imam Asy-Syafi'i ya. Makanya di dalam satu kampung itu dalam konteks fardu kifayah, lamun eueuh anu berjamaah dosa sakampung. Bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi kalau satu daerah tidak ada orang sholat berjamaah, maka sungguh daerah itu sudah dikuasai oleh dan termasuk hukumnya dosa sadayana. Makanya kalau marabot biasanya di masjid ayat 2. Jadi dia berapa? Ya hiji karena banyak jamaah aja ya. Dikhawatirkan ke anu sholat udah diwakili oleh marabot ya. Hiji imam, hiji itu beren ya. Ya. Karena kalau hukumnya fardu kifayah kan begitu kan. Kalau dikerjakan sama sebagian orang yang lain bebas. Tapi kalau mereka mengerjakan dosa sadayana kan gitu. Nah, itu hukum sholat berjamaah. Yang ketiga fardu kifayah.
Ada juga yang mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu ada sunat yang dianjurkan sekali mendekati fardu ya. Nah itu. Nah Bapak Ibu sekalian, maka untuk itulah agama Islam menyuruh kita berjamaah dalam arti luas tadi, dan dalam konteks sholat itu berjamaah merupakan satu indikator kesempurnaan iman kepada Allah. Yang kedua, indikator ketaatan kita kepada perintah Allah dan sunnah Rasul. Yang ketiga, berjamaah itu Bapak sekalian dalam rangka melakukan proses pensucian jiwa, tazkiyatun nafsi. Apa? Tazkiyatun nafsi. Kenapa kita berjamaah? Agar jiwa kita suci bersih dari hubud dunia. Apa? Hubud dunia. Keterkaitan hati dengan dunia. Dunia itu penting karena Allah ciptakan, diwariskan orang-orang untuk orang yang soleh. Karena dunia yang soleh ini akan menjadi soleh kalau di tangan orang yang soleh. Tapi kalau dunia yang luar biasa ini dipegang oleh orang-orang yang nggak soleh, maka akan ada kehancuran. Makanya Allah wariskan ini bumi untuk orang yang soleh. Tapi jangan sampai ya Bapak-bapak rahimakumullah, gara-gara dunia ya kita lupa ibadah. Gara-gara dunia kita lupa sholat. Karena dunia kita lupa tempat kembali kita yang sebenarnya, yaitu akhirat. Nah, berjamaah itu dalam sholat, dalam rangka itu. Bagaimana kita mengeliminir mengendapkan hubud dunia itu kepada hubud kita kepada dunia. Sehingga ada kesadaran yang lahir dari jiwa kita bahwa kita ini memang hidup ini tidak boleh ya diperbudak oleh dunia, kesibukan, oleh bisnis, ya, oleh jabatan. Apa buktinya? Ya berjamaah itu. Nanti lihat dalam surah An-Nur ayat 37 gitu ya. Surah apa? An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Jadi rijalun, ini rijalun ya, manusia-manusia, orang-orang yang hidupnya tidak dilalaikan oleh perdagangan, oleh bisnis. Dia sibuk dengan bisnisnya, dia sibuk dengan pekerjaannya, tapi ketika hayya 'alas shalah semua kesibukannya berhenti. Dia langkahkan kaki untuk menghadap Allah. Ininya rijalun la tulhihim. Jadi manusia-manusia, orang-orang yang tidak dilalaikan hidupnya oleh kesibukan dunia, oleh perdagangan. Makanya di dalam satu keterangan sejarah, para sahabat itu orang-orang yang gagah berani, para entrepreneur ya, yang luar biasa, tapi juga orang-orang yang sering menangis kepada Allah, lembut hatinya ya. Karena hidupnya selalu berjamaah dalam sholat. Ya, para sahabat itu adalah orang-orang yang gagah berani dalam berperang, berjihad. Tapi orang-orang yang banyak menangis kepada Allah, ya, dan tidak pernah luput dari berjamaah. Mereka tuh aktivis semuanya, aktivis masjid maksudnya, ya, dengan ya sholat berjamaah. Makanya berhasil. Sebaik-baik kurun, khairul kurun qarni kata Rasul. Ya, tsummal ladzi yalunahum kan. Ya, jadi sebaik-baik zamanku kata Rasul. Dan zaman setelah aku itu para sahabat. Karena mereka tidak dilalaikan dengan kesibukan dunia. Mereka orang-orang yang berhasil dalam bidang masing-masing. Ada intelektualnya, ada entrepreneurnya, ada birokratnya, ada juga mereka juga panglima perang militer, tapi mereka orang-orang yang la tulhihim, tidak dilalaikan oleh dunia ini. Dunia sebagai jembatan, sebagai sarana untuk menuju kemuliaan akhiratnya. Inilah berjamaah. Allah sampaikan dalam surat An-Nur
ayat 37 sekali. Kemudian yang keempat, sholat berjamaah itu mengundang kasih sayang. Jadi Allah sayang ya pada orang-orang yang berjamaah secara umum, bahkan juga kepada orang yang sholat khususnya. Al jama'atu rahmatun wal firqatu adzabun, kan ada ya, bahwa berjamaah itu mengundang rahmat Allah dan juga ya berselisih itu mengundang azab dari Bapak rahimakumullah. Kemudian juga berjamaah adalah merupakan syiar ya. Apa sih? Syiar. Ya, kenapa Islam itu? Makanya sholat berjamaah itu pertama diwajibkan di Madinah. Apa? Di Madinah. Agar terbuka. Karena ibadah yang terbuka itu untuk syiar. Apa? Untuk syiar. Ya. Syiar tertentu akan nampak. Bring gitu kan. Itu umat Islam itu berjamaah, maka akan nampak syiarnya. Ya, akan nampak syiarnya. Nah, sholat berjamaah itu merupakan apa? Syiar. Ya. Syiar is Islam. Jadi kalau kita berjamaah itu kita telah menunjukkan syiar-syiar Islam. Surah Al-Hajj ayat 32, zalika min, zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi orang-orang yang mensyiarkan Islam agamanya melalui sholat berjamaah dan semua aturan yang kita laksanakan itu merupakan tanda ketakwaan hati kepada Allah. Jadi Allah sampaikan nih, kita ini orang-orang yang berjamaah, ya kata Allah, tanda-tanda orang yang takwa. Jalma ajamaan takwa manah naka Allah diwujudkan dalam sholat berjamaah di antaranya, dan tentu dalam arti luas menjalankan segala perintah Allah. Kemudian ternyata sekalian sholat berjamaah itu banyak fadilahnya. Makanya ada yang menulis fadilah, namanya fadilah rokaat, fadilah sholat berjamaahnya, dan fadilah berangkatnya sekali. Jadi berangkatnya aja berjamaah itu ada fadilahnya. Komo sholatnya. Contohnya hadis Rasul mengatakan man masya ya ila sholatin maktubatin fi jamaatin, man masya cing saha jalma, man itu setiap orang, man ya. Masya berjalan. Ini baru jalannya aja udah dapat nilai gitu. Komo sholatnya, tapi jalannya ke masjid, ya. Bukan jalan terjadi ke masjid. Ya. Niat ke masjid, hayat tukang warung, jadi ngopi. Nah, ini malah betul-betul ke masjid. Man masya, barang siapa yang berjalan, masya itu berjalan. Ila sholatin maktubatin, untuk sholat berjamaah yang wajib, fi jamaatin, ya. Maka baginya nilai pahala haji. Jadi itu kualitas ya, daripada sholat berjamaah itu disamakan pahalanya dengan haji. Itu hebatnya sholat berjamaah. Itu baru jalannya. Kalau kita niatnya untuk menjalankan sholat yang wajib. Bagaimana kalau sholat yang sunnah? Seperti umroh pahalanya. Apa contohnya? Taraweh. Jadi kalau Bapak Ibu bulan Ramadan niat berjamaah tarawih di masjid, itu sama nilainya dengan itu memberikan kepada kita semacam kabar gembira ya, Rasulullah ya, agar kita bersemangat giroh untuk terus melakukan sholat berjamaah. Untuk apa? Agar mendapatkan nilai tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika juga di masjid berjamaah dapat juga nilainya 27. Berapa? 27. Jadi waktu jalan aja dapat pahala. Kalau dia juga sholat tidak ketinggalan ya rakaat imam, itu dapat 2 pahala juga. Dibebaskan dari kemunafikan dan dibebaskan dari api neraka. Ini jaminan dari Allah melalui Rasulnya. Jadi orang-orang yang berjamaah itu akan dibebaskan oleh Allah dari dua kebebasan. Satu bara'atun minan nifaq,
Yang kedua, bara'atun minan nar. Itu namanya jaminan. Apa Pak, Bu? Dijamin oleh Allah orang-orang yang berjamaah yang tidak ketinggalan takbirnya imam, maka dibebaskan dari dua sifat. Satu, dibebaskan dari kemunafikan. Yang kedua, dari api neraka. Insya Allah kita semuanya akan bebas dari api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini mengenai keutamaan berjamaah. Jadi bagaimana? Dan yang ketiga tadi apa? 27 tadi. Sholatul jamaati ya afdolu atau tafdulu, itu ada dua redaksi. Afdolu min sholatil fardhi bisab'in wa asyrina darajah. Jadi sholat berjamaah itu lebih utama ya daripada sholat sendirian. Perbandingannya berapa, Bu? Pak? 1:27. Jadi tentu 27 itu ya bisa 27 rupiah, 27 ribu, 27 juta gitu. Atau miliar, tergantung. Lamun 27 rupiah pas imam assalamualaikum pas takbir gitu. Masbuk ya. Itu masih kena coba. Jadi kalau ada orang Allahu Akbar, imamnya Assalamualaikum, Assalamualaikum, dapat dia. Walaupun belum duduk. Karena sudah takbir ketika imam masih walaupun ketika takbir selesai, Assalamualaikum, dapat pahala 27, tapi rupiah. Kalau bapak-bapak 27 miliar ya. Karena dari awal ya. Pas kalian, jadi itu sholat berjamaah luar biasa ya keutamaan. Nah, kalau rakaat pertama itu dikatakan sempurna sebelum imam itu berdiri dari i'tidal ya. Kalau ada imam sudah ruku, kita baru datang takbir, jangan begini, masbuk Allahu Akbar langsung. Ini enggak. Jadi harus Allahu Akbar, baru ikut imam. Nah, sebelum imam i'tidal sudah masuk satu rakaat. Apa? Satu rakaat. Saya kira itu ya. Jadi itulah pahala keutamaan berjamaah. Jalannya aja sudah dapat nilai. Makanya ada fadilatul rakaah, ada fadilatul jamaah. Tapi kita tidak akan dapat itu semua kalau berjamaahnya nggak sempurna. Makanya ada ketentuan sholat berjamaah, nggak sembarangan. Itu prolognya tadi ya. Nah, sekarang masuk ke ketentuan. Itu apa ketentuan sholat berjamaah itu, Bapak sekalian? Jadi yang dimaksud dengan sholat berjamaah itu, Bapak rahimakumullah, adalah al-irtibatu atau ya al-irtibatu bainal imam wal ma'mum, atau irtibatu sholatil ma'mum bi sholatil imam. Keterkaitan atau hubungan antara makmum dengan imam itu berjamaah. Jadi ada imam, ada makmum. Namun imam hungkul sorangan, makmum lain berjamaah sama sholat sorangan. Makmum, imam dan nggak berjamaah juga, cuma sorangan. Jamaah itu ada keterkaitan. Irtibatu sholatil ma'mum bi sholatil imam. Apa? Irtibat itu kan keterkaitan, hubungan. Al-irtibat ya, keterkaitan hubungan antara sholat makmum dengan imam. Walaupun imam sorangan, makmum sorangan. Maka tadi saya katakan, ya, kunaon, ya, marabot dua gitu. Lamun di hiji kampung anu berjamaah, diwakili oleh marabot gue. Tapi insya Allah di sini enggak.
Buktinya, tadi kita berapa sab, 5 sab ya. Kalau di Budi Agung musola banyak musola ketiga daripada masjidnya sana ya. Musolanya lebih banyak juga ternyata itu korbannya ya daripada masjid. Nah, Bapak sekalian, ibu-ibu, jadi itulah definisi sholat berjamaah. Apa tadi Bu? Pak? Irtibatu sholat makmum bi sholatil imam. Ini definisi berjamaah. Keterkaitan hubungan ya antara makmum dengan imam. Itu namanya berjamaah. Walaupun makmumnya satu. Nah, kalau kita waduh semakin banyak, semakin bagus karena makmumnya lebih dari satu, bahkan lebih dari 50 orang ya. Ya, ini 50 orang. Teman terpercaya hitung sorangannya enggak semua. Bapak rahimakum, ini namanya sholat berjamaah. Irtibatu sholatil makmum bi sholatil imam. Bapak rahimakumullah, tadi sampaikan bahwa hukum sholat berjamaah itu apa tadi? Satu apa tadi? Syarat sahnya sholat itu Imam Abu Az-Zuhiri, Daud Az-Zuhiri ya. Nah, ini mungkin kita tidak masuk pada salat ya, karena berat sekali ya. Nah, namun jadi syarat sahnya sholat, sholat sorangan dianggap untuk sholat. Nah, tapi yang kedua fardu ain apa? Fardu ain. Jadi kalau nggak berjamaah dosa, kan gitu ya, itu aja. Yang ketiga fardu kifayah, ya. Jadi sebagian ada yang lainnya yang nggak berdosa. Atau sunnah muakkadah, Imam Syafi'i ya. Sunnah muakkadah itu sunnah yang mendekati wajib. Bapak Ibu milih yang mana ya? Pertamakah sunnah muakkadah ya, agar aman ya. Sama lah, saya juga sunnah muakkadah. Hukum sholat berjamaah yang mendekati wajib. Walaupun ada pendapat ini fardu ain. Kemudian Bapak rahimakumullah, syurutu ya, ada beberapa syarat ya, ketentuan lah dalam sholat berjamaah. Yang pertama, ya, saya mulai dari niat aja dulu ya. Nih, jadi kalau kita sholat berjamaah itu yang pertama harus niat. Niat karena Allah. Makanya dalam sholat itu sama gerakannya, sama juga bacaannya. Tapi yang membedakan adalah niat. Kalau sholangan tidak ada makmuman ya Pak ya, atau tidak ada imam. Semuanya sama, gerakannya sama, bacaannya sama. Cuman yang membedakan, yang menentukan pahala tadi dari makanya kalau kita makmum disebutin itu makmuman lillahi. Kalau imaman ya, nggak usah disebutin namanya. Ya Allah nawaitu ya apa? Musolli sholat subhi rakaat ini mustaqbil kiblati ya kan, adaan makmum li Ahmad Mulyadi lillahi, nggak usah ya. Nanti kalau imamnya bukan Ahmad Mulyadi ya, imamnya Pak Hamid misalkan kan, Pak Hamid ternyata imam cuma bisa batal ya sholat berjamaah. Nggak usah sebut nama imamnya, cukup apa? Makmuman lillahi ta'ala. Atau kalau imam apa? Imaman lillahi ta'ala. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah saya baca ya, ini sebenarnya itu termasuk niat itu di sini. Itu menjadi niat itu sudah banyak dijelaskan pada bab niat dulu Pak ya. Nah, bagaimana niat itu dilakukan, kapan mulai niat, di mana letak niat. Sudah Pak ya? Panjang lebar dulu itu ya, ketika membahas
bab wudu, bab sholat, ya sama aja. Niat itu dilakukan ketika kita sholat. Dan niat itu Bapak sekalian, ibu-ibu, ya dilaksanakan bukan hanya ya ngomong saja, tapi harus dengan prakna. Itu niat namanya. Kalau tidak dilakukan itu bukan niat namanya. Itu azam, rencana. Arek sholat di imah ya lewat. Itu bukan niat namanya. Itu apa? Azam. Niat itu mau sholat di rumah jalan sampai masjid. Ya, itu berjamaah. Sholatnya langsung usolli kan fardu subhi misalkan. Itu niat. Barijeng prakna. Makanya muktarodan bifi'lihi kan. Ya, diikuti dengan perbuatannya. Tapi kalau dari rumah niat sholat ya jalan di rumah. Sholat ke masjid Al-Kautsar. Mampir ke warung dia. Ngopi dulu. Lewat sholatnya. Nah itu belum niat. Itu baru apa? Azam. Makanya bedakan niat dengan azam. Al-azam. Itu aniat. Beda ya Pak ya? Ya. Kalau itu qasdu syai' ya, muktaronan bifilihi. Jadi sampainya pada suatu niat tujuan dibarengi dengan perbuatannya. Niat. Ya, kalau niat sholat ya sholat itu ya. Allah itu sholat. Kalau di rumah itu bukan niat namanya. Baru apa? Azam. Karena mungkin saja dari rumah jalan mau ke Al-Kautsar, tiba-tiba mampir dulu. Kamu di situ ada warung Makoya, di sini ada warung Pononong. Apa Pononong? Itu enak juga itu ya. Pononong ini ya. Nyebrang Pak. Murah enak. Pononong. Kunon ngaji ka Pononong sekali. Pononong ya. Udah meninggal Pak. Almarhum ya. Langganan. Niat. Bapak Ibu yang kedua, di sini yang pertama, ketentuan tentang berjamaah untuk kita makmum. Karena bagi makmum ada ketentuannya, juga ada bagi makmum juga ada ketentuannya dalam berjamaah. Di sini faslun, ya, fi syurut, ya, al-mu'tabarah fil qudwah. Nah, jadi syurutul qudwah. Jadi syarat dalam berjamaah gitu ya. Nah, terutama makmum nih ya. Ahada asyara. Di sini ada 11. Ahaduha yang pertama alla ya'lam ay wa alla yazun zonan goliban butlana sholati imamihi bihadasin au gorihi. Nah, satu itu ya, bahasa semuanya nanti lama ya. Jadi tidak boleh imam itu ya ketika berjamaah itu berprasangka makmumnya tidak sah. Nggak boleh. Jadi makmum itu harus berprasangka imam sah. Masa ya, kita makmum nggak nyangka ya sah ya imamnya gitu. Nggak boleh. Ya. Bisa karena hadas prasangka itu atau karena yang lain-lain. Kalau hadas begini contohnya. Dalam konteks yang membatalkan sholat, ya dulu pernah ya? Nawaqidus sholat kan, yang membatalkan sholat pernah ya? Oh Pak, nggak apa-apa Pak ya, akan dibuka lagi ya. Nggak ada ujian iya Bapak sekalian. Tenang weh. Nah itu banyak itu. Di antaranya awala mastumunisa, betul? Bersentuhan laki-laki dengan wanita yang bukan mahram ya.
Kalau muhrim itu orang yang sedang berihram. Kalau mahram yang tidak boleh dinikahi. Perempuan yang tidak boleh dinikahi namanya apa? Mahram. Perempuan yang atau orang yang sedang berihram namanya muhrim. Tapi nggak apa-apa lah ya, karena sudah terbiasa kan. Ya, bukan muhrim katanya. Apa-apa, maksudnya bukan mahram maksudnya. Jadi kalau bukan mahram bersentuhan, nah ini batal. Tapi dan dulu ada pendapat. Kalau kata Imam Maliki, kata lamasa itu, ini sudah dijelaskan tapi nggak apa-apa. Supaya masuk ke sini dulu. Lamasa itu dalam bahasa kaidah bahasa Arab al-lil musyarakah. Apa? Lil musyarakah. Ada dua yang berbuat, laki-laki dan perempuan bersentuhan. Itu Al-Maidah ayat 6 itu. Aula mastumunisa yang membatalkan wudu atau sholat. Yang membatalkan wudu itu adalah apa? Bersentuhan laki-laki dan perempuan. Tapi kata lamasa ini alamsu ya, masdarnya alamsu masdarnya. Alamsu apa? Ini banyak penafsirannya. Kata Imam Hanafi yang dimaksud dengan alamsu al-jima'u. Apa? Al-jima'u. Ini penafsiran dari kata alamsu. Menurut Imam Maliki, alamsu artinya asyahwatu. Apa? Asyahwatu. Menurut Imam Syafi'i, alamsu artinya almasku. Nah gitu. 3 itu. Semuanya benar. Ya karena seperti al-jima itu juga ada dalam Al-Qur'an. Tentang zihar itu digunakan kata au ayatamas gitu ya, itu kan al-masu gitu. Jadi kalau artinya jima ini bersetubuh. Jadi kalau ada perempuan laki-laki bersentuhan nggak batal. Karena yang dimaksud dengan alamsu al-jima'u. Menurut siapa itu? Imam Hanafi. Maka kalau ada mazhab Imam Hanafi, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, suami istri lah, kan bukan mahram ya. Kalau mahram nggak boleh nikah dong. Nah itu nggak batal. Yang repot istrinya batal, suami nggak batal. Bisa berantem gara-gara. Nah, tapi kalau sama-sama aman. Begitu ya. Nggak batal. Karena yang dimaksud adalah al-jima'. Kalau Imam Maliki asyahwat. Kalau ada ser batal. Bersentuhan gitu ya. Nah, itu batal. Kalau bersentuhan nggak ada nggak batal. Tergantung ada nggak ser. Kalau Imam Asy-Syafi'i al-lamsu al-masku. Setiap persentuhan batal. Karena arti al-lamsu adalah al-masku. Bapak pilih yang mana? Ada 3-3-nya di sini. Nah, udah aman semuanya, boleh. Kalau Ustadz al-masku. Apa? Yang ketiga. Kenapa alasannya? Karena arti hakiki dari kata alamsu al-masku. Kalau ada dua bertentangan, yang satu arti hakiki, yang satu arti majazi, ini kan majaz namanya. Kiasan. Al-jima asal itu arti kiasan dari alamsu. Muradifnya al-masku. Kalau ada dua arti berhadapan, satu hakiki, satu kiasan, maka yang diambil apa? Hakiki. Makanya saya mengambil pendapat Imam Syafi'i. Yang dari dia malah baca ini nggak sesuai udah dari al-masku. Tapi kalau ada teman-teman sahabat bapak-bapak pendapat ini tidak apa-apa. Ya, tidak
silakan aja. Nah, kalau Ustadz ini ya, kalau bersentuhan, nggak ada batal. Nah itu namanya almas. Nah sekarang begini dalam berjamaah, makmumnya almasku, hamba, imamnya aljima'u. Tadi imam nyentuhnya arek sholat, kapangi pamajikan, cium tangan, langsung imam. Misalkan gitu, ini contoh. Makmumnya Imam Syafi'i. Cek makmum, sah ya imam gitu. Paham tuh ya Pak? Imam, makmum tidak boleh. Apa? Tidak boleh berprasangka imam tidak sah. Walaupun menurut keyakinan dia, imam tidak sah. Kunaon? Tadi imam saencan asup masjid, kapangi istrinya, cium tangan istrinya. Berarti dia hadas. Langsung imam, makmum kita dengan imam itu. Bapak sekalian, kita tidak boleh berprasangka berprasangka apa tadi? Imam itu tidak sah sholat. Ini ya bihadasin ya, atau yang lain-lain ya. Tapi kalau nggak tenang bagaimana tuh? Ya, kalau nggak tenang ya kembalikan ke bapak masing-masing. Ini kan masalahnya kan masalah apa? Arjah apa? Kenyamanan hati siapa? Kenyamanan hati aja. Kunut dan nggak kunut, mana yang lebih nyaman hati kita kan gitu pendapatnya. Saya nyamannya kalau sholat wudhu itu kalau bersentuhan batal, kita wudhu lagi. Tapi nggak menyalahkan kalau ada orang yang kalau bersentuhan dengan mahram nggak batal. Karena ada semuanya ada landasan. Jadi yang pertama, kedua ya, pertama niat, ini sendiri pertama nih. Bapak-bapak, kalau jadi makmum tidak boleh kita meyakini atau zonan golibah memiliki prasangka yang kuat terhadap imam. Allahu Akbar, imam itu sah ya sholatnya. Itu nggak boleh. Kita harus yakin bahwa imam itu sah sholat. Walaupun mungkin menurut Allah tidak sah, kita nggak tahu ya. Nah, itu namanya yang disebut dengan di sini ya ahaduha alla ya'lam ya apa tidak boleh kita ini ya ai wa alla yazunnu zonan goliban, tidak boleh berprasangka kuat ya butlan itu batal sholati imami bihadasin. Jadi tidak boleh kita berprasangka ini makmum nih kepada imam bahwa imam tidak sah sholatnya. Jadi setiap makmum harus berkeyakinan imamnya sah sholat. Itu yang pertama tentang berjamaah. Ya, jangan sekali-kali dibuka ruang dalam hati kita imam itu sah ya sholatnya. Itu ketentuan tentang berjamaah. Jadi jangan sampai ada pikiran begitu Mas sekalian ya. Kenapa demikian? Karena kalau seorang makmum berprasangka imamnya itu batal, itu akan membatalkan sholat jamaahnya. Jadi siti fala yasihu iktida biman yazunu butlani sholatihi. Jadi tidak sah itu ya. Ya kalau misalkan ada seorang makmum ya, berkeyakinan, berpikiran dengan kuat imamnya tidak sah sholat. Kecuali memang ya kalau imam itu jelas-jelas ngomong, bapak-bapak saya nggak wudhu ya, itu
Tapi ayo imam ngomong gitu. Tapi bisa saja lupa. Apa? Lupa. Lupa tidak wudhu. Langsung sholat. Kita kan nggak tahu, betul Pak? Nggak tahu. Nggak boleh kita nggak tahu bilang, wah nggak wudhu ya. Nggak boleh. Kecuali kalau tahu. Kalau tahu diulang lagi kan? Imam diulang lagi. Ulang lagi. Yang repot begini, imam nggak wudhu, pas bubar, imam nggak sadar. Oh, tadi tuh wudhunya. Udah gitu diumumin lagi di speaker. Bapak yang sholat tadi, saya nggak wudhu tadi. Aduh, itu cicing gue ya, ngomong-ngomong kan, ngarepotkan kabeh ya gitu ya. Wudhu ngulang deh. Nah, jadi kalau imam itu ya tidak wudhu, ya kemudian sholat dan kita nggak tahu, ya sah sholat kita. Karena ini tadi tidak boleh kita ada berprasangka, ya, berpikiran ya, kuat bahwa imam tidak sah dalam sholat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, atau masa dibaca kali ya, ini sudah diterjemahkan kalau saya lihat. Yang kedua, seorang makmum tidak boleh memiliki dugaan imam wajib mengulang salatnya. Ya, itu. Jadi Bapak rahimakumullah, kalau misalkan ya ada orang itu sholatnya harus diulang, ya. Nah contohnya apa ya? Dulu ada pertanyaan di pesawat ya Pak ya. Pak Rusli ya Pak Haji itu ya, pesawat nggak ada air dan nggak ada debu, betul nggak Pak? Rumah tuh, cai tak ayah, debu tak ayah. Ya. Kata Mandu ada juga ingat tuh, tapi pakai rok pramugari gitu. Cek salah, ingat hari apa? Bener deh. Oh itu ya, aduh, hebat pertanyaan. Wah, ya debu tak ayah. Tapi pramugari tak ayah debu dari roknya tak. Gitu. Nah, pesawatnya Bapak ke haji kan Mekah ayah debu steril katanya kan betul kan? Nah, tapi sholat wudhu betul nggak? Dan syaratnya harus suci dari hadas kan? Hadas kecil, hadas besar. Nah ada ketentuan dalam mazhab seperti itu, apa sholat aja gitu. Nanti setelah apa turun diulang. Makanya seperti itu nggak usah berjamaah sendiri. Kenapa? Karena nanti akan mengulang lagi kan? Ya, mengulang lagi. Masa berjamaah diulang lagi? Imamnya mengulang lagi. Karena semuanya harus begitu pendapat salah satu qaul. Kalau saya kemarin ya saya kalau misalkan ada debu ya udah laksanakan saja. Ittaqullah mas taqwa. Jadi tidak boleh makmum itu berprasangka imam itu mengulang sholat. Jadi harus yakin. Ya. Makanya itu tadi contohnya sholat di pesawat. Yang ketiga ini ya satu lagi kali ya. Ini kali 11 ya. 11 perkara ya. Syarat ketiga dalam berjamaah imam jangan sampai ya statusnya masih makmum. Jadi kita ada imam, ada makmum. Datanglah satu orang. Orang itu bilang, imamnya Pak Ocha, ada nggak Pak Ocha sini? Nggak ada kan? Nggak ada. Pak Ocha. Makmumnya Pak Ece, ada Pak Ece sini. Datang Mulyadi, udah kayak aja dah. Ah nggak mau imam ke Pak Ocha, ke Pak Ece, weh. Boleh nggak Pak? Nggak boleh. Imam, makmum, sentimen, nggak mau imam ke dia. Imam ke dia. Nah, itu nggak boleh. Tidak boleh makmum menjadi makmum kepada imam yang dia jadi makmum. Itu nggak boleh.
Ya, kenapa? Karena kalau dia makmum, dia terikat dengan imam itu harus merdeka kan? Merdeka, nggak boleh terikat dengan makmum. Nah, jadi itu yang ketiga. Jangan sampai seorang makmum berimam pada orang yang makmum. Paham ya? Nah, itu tidak boleh. Di situ dikatakan dalam kitab itu, dalam berjamaah imam jangan sampai ya masih statusnya jadi makmum. Ya, Bapak rahimakumullah, itu yang nomor 3. Artinya ini tidak boleh rangkap jabatan gitu. Betul Pak? Hah? Rangkap jabatan boleh nggak Pak? Boleh ya? Kalau terpaksa boleh ya? Terpaksa boleh. Kalau nggak terpaksa, nah bagi-bagilah ya. Iya Pak? Iya. Tapi kalau di toel, jangan ditangkis. Itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh situ. Apalagi ditendang. Pak Haji boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Yang lagi namanya kudu pelat-pelat. Tong itu enggak Pak? Itu Bapak sekalian, ini yang ketiga, nanti ada imam yang dan makmum harus berkumpul di satu tempat. Itu syaratnya ya. Itu yang nomor 7 sudah, nggak apa-apa lah. 3. Karena ada imamnya di masjid, makmumnya di rumah. Imamnya di masjid, makmum di masjid. Imam di masjid, makmumnya di jalan. Makmum di aula, makmumnya di aula, imamnya di aula, makmumnya di masjid. Ada nggak yang gitu Pak? Ada tuh. Nah, imamnya di lapangan, makmum di masjid. Idul Adha. Kumaha hukumna? Nanti minggu depan kali Pak ya. Dilanjutkan. Ini 11 ini. Maju 11 ya. Nah, ini di sini ada sebab. Jadi di sini saya bacakan tadi Bapak sekalian ya. Ya, jadi syurutul qudwah ya bikasi ya atau bidommiha ahada asyara. Apa? 11 perkara. Tadi baru berapa Pak? 2 ya. Bertiga ya. Insya Allah nanti lanjutkan ya ahad depan ya. Yang sisanya tuntaskan aja ya tentang 11. Ya apa Pak? Pertama niat. Kedua tidak boleh makmum berprasangka imam tidak sah. Yang ketiga tidak boleh berprasangka makmum imam itu harus mengulang sholat. Karena tadi ya, ketika akan sesuatu yang memang tidak ya bisa dilaksanakan dengan sempurna. Itu Bapak sekalian mengenai sholat berjamaah. Jadi jangan berpikir dapat 27 dulu. Itu hak namanya. Kewajiban hela ada. Benarkan hela jamaahna gitu maksudnya. Betul ya? Betulkan juga sholat berjamaah. Baru kita meminta 27 derajat. Iya mah 27 diingat. Sholatnya amburadul. Nah kita insya Allah tidak ya. Sudah baik ya. Hanya mengingatkan saja. Apa Pak? Mengingatkan saja ya. Yang sudah kita laksanakan setiap hari. Insya Allah. Kalau ada yang benar, alhamdulillah. Kalau nggak benar, maka kita bisa memperbaiki. Itu gunanya ngaji Pak ya. Baik Bapak-Bapak, semoga kita berkah umur ya. Panjang dan berkah umur, sehat lahir batin. Rezekinya juga berkah juga. Allah mudahkan semua urusan kita, istiqomah dalam iman dan takwa, dan ketika meninggal husnul khotimah. Mudah-mudahan kita nanti insya Allah masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin.